Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Rani Nirmala dengan NPM 2256051029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi eksperimental yang dimana menguji pengaruh informasi produk ramah lingkungan dan produk konvensional terhadap minat beli konsumen. Di sini saya untuk memenuhi mata kuliah riset marketing yang diampuh oleh Bapak Suprihatin Ali. Next, latar belakang mengapa bisa mengambil judul ini yaitu kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan semakin meningkat seiring dampak negatif produk konvensional terhadap ekosistem. Fenomena ini mendorong pergeseran perilaku konsumen ke arah produk ramah lingkungan. Namun, banyak konsumen belum memahami manfaat dan keunggulan produk hijau. Penyampaian informasi yang efektif berperan penting dalam membentuk sikap dan minat beli. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa nilai hijau yang dipersepsikan, sikap, dan kepercayaan terhadap produk hijau berpengaruh signifikan terhadap niat beli. Dalam konteks digital, strategi penyampaian informasi perlu disesuaikan. Di Indonesia, pemasaran hijau dan label ekologi juga terbukti meningkatkan niat beli. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi eksperimental untuk melihat pengaruh informasi terhadap minat beli konsumen. Lalu, terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh informasi produk ramah lingkungan terhadap minat beli konsumen? Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh informasi produk konvensional terhadap minat beli konsumen? Berikut ada tinjauan pustaka dari variabel-variabel yang digunakan. Yang pertama, kita menggunakan Theory of Plain Behavior atau TPB yang diutarakan oleh Zen pada tahun 1985 sebagai kerangka teori utama. TPB menjelaskan bahwa niat untuk melakukan suatu ketindakan dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku tersebut, norma subjektif atau tekanan sosial, serta kontrol perilaku yang dirasakan. Dalam konteks penelitian ini, TPB digunakan untuk memahami bagaimana informasi mengenai produk ramah lingkungan dan produk konvensional dapat memengaruhi minat beli konsumen. Ketiga faktor tersebut diyakini memainkan peran penting dalam membentuk niat beli, terutama terhadap produk yang berkaitan dengan nilai-nilai keberlanjutan. Lalu yang kedua adalah produk ramah lingkungan. Produk yang dibuat untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti penggunaan bahan organik, daur ulang, dan pengurangan limbah produksi. Misalnya yaitu Levi's menggunakan teknologi waterless dan bahan ramah lingkungan dalam produksinya. Namun, pemasaran produk hijau dihadapkan pada tantangan seperti greenwashing. Apa itu? Yaitu klaim palsu yang menyesatkan konsumen. Oleh karena itu, komunikasi yang jujur dan transparan sangat penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk hijau. Lalu yang ketiga, apa itu produk konvensional? Produk konvensional adalah produk yang diproduksi menggunakan metode dan bahan yang umum di industri tanpa mempertimbangkan regulasi lingkungan secara khusus. Meskipun lebih fleksibel dalam hal produksi dan biaya, produk ini sering dikaitkan dengan penggunaan bahan sintesis dan proses yang tidak ramah lingkungan, yang dapat menimbulkan kekhawatiran dari konsumen yang semakin sadar lingkungan. Lalu, yang keempat ada minat beli konsumen. Niat seseorang untuk membeli produk tertentu yang dipengaruhi oleh sikap pribadi, pengaruh sosial, serta situasi atau kondisi eksternal. Meskipun seseorang memiliki minat beli tinggi, keputusan akhir tetap bisa berubah karena berbagai pertimbangan seperti harga, rekomendasi, atau kondisi ekonomi. Oleh karena itu, minat beli dianggap sebagai indikator penting dari kecenderungan perilaku pembelian. Dan yang terakhir, informasi produk. Informasi produk memegang peran kunci dalam membentuk persepsi dan keputusan konsumen. Informasi yang akurat, jelas, dan relevan akan meningkatkan kepercayaan dan mendorong niat beli. Menurut Solomon tahun 2020 dan Keller tahun 2022, komunikasi pemasaran yang efektif dapat menciptakan kesadaran, membangun preferensi, dan memperkuat niat beli.
Maka dari itu, strategi penyampaian informasi produk yang tepat menjadi hal penting dalam mendorong keputusan pembelian, terutama dalam konteks produk ramah lingkungan. Lalu ini adalah gambar dari produk Levi's yang keberlanjutan dan konvensional. Di sini ada berupa contohnya yaitu celana jeans yang Levi's yang sudah menggunakan em, sistem keberlanjutan yaitu produk ramah lingkungan. Lalu berikut kerangka pikirnya yang dimana ada informasi produk. Apakah informasi produk akan mempengaruhi ramah lingkungan dan produk konvensional? Terus, apakah itu akan mempengaruhi minat belinya begitu? Lalu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimen yang bertujuan untuk menguji pengaruh penyampaian informasi mengenai produk ramah lingkungan dan produk konvensional terhadap minat beli konsumen. Yang dimana metode eksperimen ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengontrol variabel secara ketat dan mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara informasi produk yang diberikan sebagai variabel bebas dan minat beli konsumen sebagai variabel terikat. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel X, yang dimana itu adalah jenis informasi produk yang disampaikan, yang mencakup informasi mengenai produk ramah lingkungan dan informasi produk konvensional. Sedangkan variabel terikat, yaitu variabel Y, adalah minat beli konsumen terhadap produk yang diinformasikan. Lalu di riset ini kita menggunakan populasi, yaitu konsumen potensial, khususnya mereka yang berada pada usia produktif dan memiliki akses serta minat terhadap produk-produk yang diinformasikan, yang dimana adalah produk ramah lingkungan dan keberlanjutan. Penelitian ini melibatkan sampel sebanyak 40 responden yang dibagi menjadi dua kelompok perlakuan secara acak, yaitu sebanyak 20 responden menerima informasi tentang produk ramah lingkungan, sementara 20 responden lainnya menerima informasi tentang produk konvensional. Dan di sini kita menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan kuesioner yang diberikan setelah masing-masing kelompok menerima informasi sesuai perlakuannya. Kuesioner ini berisi pertanyaan yang mengukur minat beli konsumen dengan menggunakan skala Likert, misalnya skala 1 sampai 4, dan proses pengumpulan data dilakukan secara online melalui platform survei digital. Jadi, untuk survei yang dibagi menjadi dua itu, ya adalah yang 20-20, kita akan mencari responden sebanyak 20 yang mengetahui tentang produk ramah lingkungan, dan 20 responden lainnya yaitu yang mengetahui pula tentang produk konvensional. Tuh. Dan sebelum kita memberikan kuesionernya, kita akan menjelaskan dahulu apa itu tentang produk ramah lingkungan dan sistemnya keberlanjutan, dan apa itu produk yang adalah konvensional dan kurang tepat untuk lingkungan, kurang baik untuk lingkungan. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang kita gunakan dalam riset marketing kali ini. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.